Hari ini kita akan sama-sama belajar. Kita harus izinkan Tuhan setiap hari itu mengkoreksi hati kita yang paling dalam. Kalau kita ini nggak mengizinkan Tuhan mengkoreksi hati kita yang paling dalam, kita menjadi orang yang merasa benar sendiri menurut pandangan kita. Sekalipun apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat salah, kita nggak sadar. Tapi kalau kita izinkan Tuhan mengkoreksi kita, makanya diperlukan saat teduh. Saat teduh itu bukan hanya sekedar kita berdoa, laporan sama Tuhan, tapi kita memang harus menyerahkan hidup kita, kasih penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Dan kita harus izinkan Tuhan mengkoreksi hati kita, supaya kita ini benar-benar didapatin menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkali-kali saya sering ulang terus tentang berkenan ini, karena hari ini yang harusnya kita kejar adalah hidup berkenan, didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Nggak ada yang lain. Kita harus izinkan Tuhan. Kalau segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, apapun itu, hal buruk, hal jelek, hal baik, berkat, ataupun hal yang tidak menyenangkan, nikmatin saja. Karena di dalamnya ada rencana Tuhan, ada Tuhan yang turut campur tangan. Sekalipun itu tidak enak, Bapak Ibu. Tapi seringkali kalau kita ini menghadapi masalah, ngadapin problem yang merugikan, yang tidak enak, kita buru-buru cari orang lain untuk disalahkan. Berapa banyak dari kita, kalau kita mengalami kerugian bisnis, masalah buruk, kejadian tidak enak, ditegur, atau di apapun juga, mengalami hal apapun juga, kita buru-buru coba cari kesalahan orang lain. Cari kambing hitam. Kita tidak mau koreksi diri. Orang yang nggak mau koreksi diri akan menjadi orang Kristen yang keras kepala. Merasa benernya sendiri, merasa hebatnya sendiri, merasa kudus sendiri, merasa suci sendiri. Orang model kayak begini, kalau tersinggung sedikit marah. Kalau ditegur nggak terima. Kalau dinasihatin, rasanya merasa terhina. Bapak Ibu, kita ini kalau nggak mau dikoreksi, nggak mau dinasihatin, nah, Tuhan selalu pakai orang lain untuk mengkoreksi kita kok, menasihatin kita kok. Saya pun selalu dikoreksi Tuhan melalui orang di sekitaran saya. Bisa itu mentor rohani saya, bisa juga istri saya, bisa keluarga saya, dan lain sebagainya. Tuhan bisa pakai cara siapapun, pakai cara apapun juga, dan memakai siapapun juga untuk mengkoreksi hati kita. Harusnya, kalau kita ini dikoreksi, dinasihatin, ditegur, atau apapun juga, harusnya kita itu bersyukur. Itu tandanya kita itu dikasihi Tuhan. Artinya Tuhan masih peduli. Tuhan nggak biarkan kita. Seringkali kalau saya ini udah malas ngomong sama orang karena dinasihatin nggak bisa, ditegur nggak bisa, diomongin baik-baik nggak bisa, saya biarkan. Kalau saya udah biarkan, artinya saya nggak peduli sama sekali. Tapi kalau saya masih peduli, artinya saya masih sering hubungi, saya masih sering kontak, saya masih perhatikan, saya kadang kalau salah ya saya tegur, saya nasihatin. Itu artinya saya peduli. Nah, kalau Tuhan masih peduli, tandanya Tuhan peduli sama kita, artinya diizinkan proses yang nggak enak, teguran, nasihat, atau apapun juga itu namanya, itu untuk mengkoreksi hati yang di dalam ini. Karena kita ini kalau nggak dikoreksi, nggak diluruskan, kita merasa benar sendiri, hidup merasa benar sendiri, merasa hebat sendiri, merasa tahu segala sesuatu. Padahal kita itu kan butuh Tuhan. Kita harus benar-benar didapatin hati kita yang di dalam ini benar. Kalau Bapak Ibu dikoreksi orang lain, atau ditegur orang lain, punya masalah orang lain, mengalami kejadian buruk, stoplah, jangan cari kambing hitam, cari menyalahkan orang lain, atau mencari pembelaan diri sendiri, membenarkan diri. Kalau ditegur nggak terima, membela diri, merasa benarnya sendiri. Bahkan kalau Bapak Ibu dituduh, difitnah pun nggak terima, Bapak Ibu coba menjelaskan kepada orang yang telah memfitnah itu bahwa aku tidak seperti yang kamu kira, aku nggak seperti yang kamu bicarakan, nggak seperti yang dia bicarakan. Kita seringkali coba membenarkan diri kita. Bapak Ibu, kalau di dalam kita ini ada kebenaran, Bapak Ibu nggak usah capek-capek benarin diri. Kebenaran di dalammu akan muncul dengan sendirinya. Kalau hidupmu itu dipenuhi dengan kebenaran, kebenaran adalah kebenaran firman Tuhan tentunya. Hidupmu penuh dengan firman, hidupmu menghidupin firman, engkau disalahkan, engkau dituduh, engkau dicaci maki, engkau difitnah, engkau diperlakukan buruk, kadang engkau hanya perlu diam saja kok, nggak perlu bela, nggak perlu jawab. Tenang, malah justru datang kepada Tuhan, serahin semuanya kepada Tuhan. Karena di dalam kamu kan ada kebenaran. Kamu nggak bela diri pun, kebenaran yang di dalam kamu suatu hari akan muncul. Nikmatin saja proses yang ada. Kalau dituduh, difitnah, dicaci maki, dihianatin, dilukai, udah tenang saja.
Nggak usah balas, nggak bikin rekayasa untuk membalasnya. Cukup diam dan nikmatin. Nah, bagian kita untuk diam dan nikmatin ini nggak suka. Orang pinginnya kan balas. Orang pinginnya kan kalau diperlakukan buruk, buru-buru bikin memperlakukan buruk. Lebih buruk kalau bisa. Bahkan kalau bisa minta Tuhan kirim malaikat untuk gebukin orang tersebut. Kan seringkali kita itu seperti itu. Karena kecenderungan daging kita, mau kita dan ego kita itu enggak selalu benar kenan di hadapan Tuhan. Seringkali maunya kalau disakiti ya membalas. Paling tidak kalau ditegur dinasihati membela diri bahwa aku enggak seperti yang kamu omongin. Aku tuh enggak serendah yang kamu katakan. Seringkali kita itu ingin membela, ingin menunjukkan bahwa di dalam diri kita itu paling hebat, paling benar, paling suci, paling berkenan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kita itu harus belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan loh. Jangan buru-buru marah, buru-buru ngamuk, buru-buru nggak terima, dan coba cari alasan pembelaan diri, bahkan nyari orang lain untuk disalahkan. Itu yang konyol. Orang-orang model saya kayak begini, Tuhan pun hampir menyerah, nggak bisa memulihkan. Hanya satu hal yang Tuhan nggak bisa pulihkan, orang yang keras kepala, orang yang nggak mau ditegur, nggak mau dinasihatin. Bapak Ibu buka sebentar di Amsal 29 ayat pertama. Siapa bersih tegang leher walaupun telah mendapat teguran. Orang bersih tegang leher, ini udah emosinya udah meledak-meledak nih, amarahnya sudah memuncak nih, sudah sebentar lagi udah meledak bem gitu. Walaupun mendapat teguran, orang yang bersih tegang leher walaupun mendapat teguran akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa bisa dipulihkan. Ini orang yang keras kepala, keras hati, ndak mau dinasihatin. Kalau orang model kayak begini, Tuhan pun juga hampir angkat tangan nggak bisa memulihkan. Karena untuk kita ini memiliki hati yang lembut, hati yang mau nurut seperti yang Tuhan mau dibentuk, mau diproses, kita tuh harus memberikan hati yang lembut. Jangan bela diri, jangan benernya sendiri. Coba makanya diizinkan Tuhan mengkoreksi diri kita itu. Setiap hari Tuhan izinkan koreksi hatimu. Saya mengizinkan Tuhan koreksi hati saya setiap hari. Saya ingin didapatin di hadapan Tuhan itu berkenan, tidak ada celah. Sekalipun seringkali saya bikin kesalahan, bikin hal konyol yang menyakitin hati Tuhan, saya selalu ingin dikoreksi dan ingin didapatin hati saya itu benar di hadapan Tuhan. Orang yang dikoreksi nggak mau bertobat, malah membela diri, itu seperti Saul loh. Ujungnya malah ditolak Tuhan. Saul ini bukan rendah hati, tapi malah marah, malah ngamuk. Ketika ditegur Nabi Samuel, dia bukan cari Tuhan, dia bukan bertobat, tapi membela diri. Bagaimana reputasiku di hadapan rakyatku? Mereka udah jerit-jeritan. Nanti dia memberontak kepadaku, bagian sebenarnya bukan malah berserah di hadapan Tuhan. Akhirnya dia mempersembahkan korban yang bukan jadi haknya. Ujung-ujungnya ditolak Tuhan. Hati-hati. Kalau kita ditegur, malah ngelawan, malah bantah. Artinya apa? Hatimu tuh degil, hatimu tuh keras. Kalau engkau ngotot terus, Tuhan gak berkenan di hadapanmu. Hatimu, kelakuanmu seperti Saul. Kalau dapat teguran itu, tenang aja, rileks aja. Kalau kamu benar ditegur ya, nikmatin aja. Itu proses untuk belajar rendah hati itu. Tapi kalau kamu salah ditegur ya, berubah, bertobat. Berubah dari jalan yang salah, kelakuan yang salah, sikap yang salah. Tapi berapa banyak dari kita, coba cek masing-masing lah. Berapa banyak dari kita, tiba-tiba kalau ditegur, dinasihatin itu marah, gak terima. Bela diri. Bikin alasan 1000 alasan untuk membenarkan diri, menunjukkan bahwa dirinya itu benar, kudus, suci, tak bercacat celah. Dan orang lain yang salah. Bapak Ibu, kalau kelakuanmu seperti itu, ujungnya engkau nggak dapat kasih karunia Tuhan loh. Seperti Saul loh. Nyalain, pakai tameng, pakai alasan. Pengikutnya nanti nggak nurut sama dia. Reputasinya hilang. Kita belajar memberikan hati kita di hadapan Tuhan. Kita belajar dikoreksi Tuhan setiap hari. Kalau Bapak Ibu belajar dengar firman seperti ini, kan Bapak Ibu kan pengen kenal Tuhan, pengen hidup didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu dengar firman, hanya sekedar untuk nyenangi telingamu, supaya kamu tuh, ya orang Kristen kan saya harus dengar firman, nggak dapat apa-apa kamu, hanya dapat pengetahuan. Pengetahuan yang kamu mengerti di kepalamu tidak akan merubah hatimu. Tapi kalau engkau dengar firman, dan engkau pengen belajar dan berubah seperti yang Tuhan mau, izinkan firman yang disampaikan itu mengkoreksi, membersihkan yang di dalam hatimu itu loh. Kalau bikin kesalahan biar bertobat, balik kepada Tuhan loh. Hati-hati loh. Makanya kita kan nggak pernah tahu ujung dari umur kita itu kapan. Kalau kita ini bikin kesalahan nggak bertobat, tiba-tiba mati,
Kamu kan nggak ketemu Tuhan loh. Kamu nggak ke atas, tapi kamu ke bawah loh. Menghadap kerajaan maut. Dalam kegelapan yang paling gelap, di sana terletak gigi. Karena kengerian-kengerian terjadi, penyiksaan terjadi. Nah, selama masih ada kesempatan, balik dan bertobat. Balik kepada Tuhan dan bertobat. Saya pun setiap hari bertobat dari semua pelanggaran kesalahan. Kadang seringkali mulut juga ngomong serampangan, nyerocos. Kadang kita juga nyakitin hati orang, ngelukain perasaan orang tanpa kita sadarin. Tanpa sadarin kita merendahkan orang lain. Karena merasa kita ini lebih terhormat, lebih hebat, lebih kaya, lebih mulia, lebih punya jabatan. Kita menganggap orang lain rendah. Wah, Ibu, apakah itu berkenan di hadapan Tuhan? Karena kita ini merasa sudah tahu kebenaran, kita seringkali mudah menghakimi orang lain. Ngomong seenak sendiri. Kita ngomong tanpa disaring lagi. Coba dicek. Berapa banyak orang yang terluka gara-gara perkataan kita? Apakah itu berkenan di hadapan Tuhan? Apakah itu benar-benar menyenangkan hati Tuhan? Yang jelas, apapun yang kalau kita lakukan tujuannya untuk melukai dan menyakitin orang lain, merendahkan orang lain, jelas-jelas itu akan melukai hati Tuhan. Makanya kita perlu berubah setiap hari. Perlu dikoreksi, perlu dibersihkan yang di dalam kita ini. Karena kecenderungan kita ini kan sombong. Punya sedikit aja udah merasa pamer. Bisa berdoa, bisa pelayanan, merasa hidup suci sendiri. Bisa menghakimi orang lain. Punya kekayaan sedikit menyombongkan. Punya pengetahuan, punya gelar. Merasa pintar dan tepuk tangan. Tepuk dada, bukan tepuk tangan. Tepuk dada dan bangga diri. Hal yang buruk yang di dalam kita ini kan perlu dikoreksi setiap hari. Perlu dibersihkan sampai ke dalam-dalamnya. Jangan malah kita angkuh sombong. Makanya karena keangkuhan dan kesombonganmu, Tuhan susah merubah hatimu. Kita itu harus mudah diubah itu. Jadi orang tuh mudah diubah, hatinya itu lembut. Hatinya itu lembut. Mudah dikoreksi Tuhan. Kalau ditegur, nggak bantah, nggak penuh amarah. Tapi berapa banyak dari kita yang ngakunya sudah pelayanan, sudah ke gereja, bertahun-tahun lagi, bahkan sudah Kristen dari lahir. Ketika ditegur sedikit, disinggung sedikit, marahnya nggak ketulungan, meledak-ledak, bentak-bentak, ngamuk-ngamuk. Apalagi harga dirinya udah disinggung sedikit, merasa direndahkan, merasa dirinya paling terhormat, paling mulia, paling agung, layak semua orang harus sujud padanya dan mengakui, tepuk tangan, udah kayak Tuhan. Bayangin, kalau kelakuanmu seperti itu, kelakuanmu tuh seperti itu, pingin disanjung orang, pingin dihormatin orang, pingin dilulukan orang, pingin dapat tepuk tangan. Bukankah itu hal yang paling rendah di hadapan Tuhan? Harusnya yang dapat tepuk tangan kan Tuhan, yang dilulukan Tuhan. Kita ini siapa? Ya, kita pingin dihormatin, dihargain. Kamu kalau kelakuanmu dari sananya sudah terhormat, sikapmu terhormat, apapun yang kamu kerjakan terhormat, pasanganmu menghormatin, istrimu menghormatin, suamimu menghormatin, anak-anakmu akan hormat kepadamu. Tapi kalau kelakuanmu busuk dan jelek, siapa yang hormat? Nggak ada. Orang nggak tertarik. Orang malah memandang sinis. Nah, hal yang seperti itu kan kita itu perlu diperbaikin setiap hari. Perlu dikoreksi sampai ke dalam-dalamnya. Jangan bela diri deh. Jangan kalau didapat apa perlakuan hal jelek itu bela diri, ditegur, dinasihat itu bela diri karena merasa benar, merasa hebat, merasa mampu, merasa bisa. Stop seperti itu. Mau jadi orang yang keras kepala. Orang gampang marah. Marah, sedikit tegur, sedikit marah. Kesinggung sedikit marah. Karena pingin menutupin kelemahannya, menutupin kekurangannya, membentengi dirinya dengan amarah supaya harga dirinya tidak tercoreng. Dan coba cari kambing hitam, menyalahkan orang lain. Berapa banyak kalau kita berkelakuan seperti itu, ujungnya kita itu malah jahat di hadapan Tuhan. Hati kita itu harus didapatin lembut, benar-benar lembut, benar-benar didapatin, mudah dibentuk dan diproses Tuhan. Kalau hati kita ini mudah dibentuk dan diproses Tuhan, Tuhan itu akan mudah bawa kita seperti yang Dia mau loh. Kenapa sih kok kita ini seringkali nggak cocok dengan orang lain, geger dengan orang lain, marah dengan orang lain?
Karena apa? Seringkali kita ini gampang tersinggung, gampang marah, gampang terluka. Kenapa kok gampang terluka? Karena pernah dulu dilukain orang lain. Sekarang gampang sensitif. Bapak Ibu, masa lalumu sejelek apapun juga, itu harus ditinggalkan, harus dibuang. Masa lalumu tidak akan membuat engkau menjadi apa-apa di masa depan. Masa lalumu harus ditinggalkan. Kau lihat ke depan. Bagaimana Tuhan akan memulihkan hidupmu. Bagaimana Tuhan akan melakukan perkara besar atas hidupmu. Tapi berapa banyak orang diikat masa lalunya sehingga disusah berjalan ke depan bersama Tuhan. Bapak Ibu kalau nyetir mobil, lihat spion terus, ujung-ujungnya kamu nabrak dan kecelakaan, mencelakai orang lain loh. Kalau hidupmu hari ini sering melihat ke belakang karena kamu pernah disakitin, pernah dilukai, pernah dihianatin, pernah diperlakukan buruk, dilecehkan, tidak dihormatin, disepelekan dan lain sebagainya. Kalau itu yang kamu lihat, kamu akan susah melihat rencana Tuhan ke depannya. Kamu kan dibayang-bayangin masa lalu itu. Padahal masa lalu itu tidak ada berguna. Dengerin baik-baik. Hari kemarin sudah tidak ada gunanya sama sekali. Hari besok yang penting. Kita itu harusnya fokus ke besok. Ke sejam yang akan datang. Ke seminggu yang akan datang. Ke setahun yang akan datang. Kita tuh harus fokusnya ke depan. Tapi berapa banyak orang lupa melihat ke depan, tapi seringkali melihat ke belakang. Lihat apa yang pernah dilakukan, apa yang pernah dialami. Dan masa lalu itu begitu menggendoli, bahasanya itu, mengikat, menjadi beban, sehingga susah melihat ke depannya. Orang-orang model kayak begini nih, kalau engkau pernah dilukai di masa lalu, pernah disakitin, engkau akan jadi orang yang susah banget berubah. Jadi orang yang sensitif. Akhirnya apa? Marah. Kalau ngadepin masalah, marah dengan orang lain. Akhirnya apa? Susah dengan bergaul dengan orang lain. Susah menerima kelemahan orang lain. Kalau dikit-dikit gak terima, marah, ngambek, ujung-ujungnya pertengkaran, geger, ributan kanan kiri. Kalau Bapak Ibu ini senangnya ribut dengan orang lain, senangnya gegeran dengan orang lain, coba dicek nih. Kalau engkau gampang tersinggungan dengan orang lain, coba dicek. Kalau hari ini engkau gampang bela diri, membela dirimu sendiri, dan mencari kambing hitam kalau terjadi apa-apa, nyalain orang lain, coba dicek nih. Pasti ada yang salah di dalam hidupmu. Pasti ada yang tidak benar. Karena seringkali orang memproteksi dirinya dengan marah ketika dia menghadapi masalah, menghadapi tekanan, menghadapi tuduhan, menghadapi teguran. Coba buka sebentar di Amsal 18 ayat 19. Saudara yang dihianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat. Orang itu kalau pernah dihianatin, itu susah menutup diri. Karena apa? Kenapa kok bisa menutup diri? Karena pernah dihianatin. Orang yang pernah dilukai, udah mengalami trauma, dulu pernah diperkosa mungkin, pernah dilecehkan, pernah direndahkan, pernah dicaci maki, diperlakukan buruk lah, pokoknya mempunyai masa lalu buruk. Dihianatin dan dilukain. Ini susah dihampirin. Kenapa kok susah dihampirin? Karena ketika mau dihampirin, dia langsung bikin palang, bikin batas. Jangan-jangan ini dia mau melukain saya. Jangan-jangan dia mau menyakitin saya. Dan pertengkaran seperti palang gapura sebuah puri. Karena dia pernah dihianatin, dilukain dan lain sebagainya, masa lalunya buruk. Ketika dia mau dihampirin susah. Ketika ada orang mendekatin, ada orang-orang sensitif tuh. Kalau salah sedikit kita ngomong aja tersinggung. Kita salah ngomong pun tersinggung. Kita salah bersikap pun tersinggung. Bahkan kalau ke gereja nggak disalami pendetanya tersinggung, nggak disapa tersinggung. Ada orang-orang yang sensitif banget begini. Akhirnya apa? Dia pingin batasan. Akhirnya marah dan gegeran, ribut, bertengkar sebagai palangnya. Karena dia takut dilukai. Jangan-jangan orang ini akan melukain saya di masa yang akan datang. Jangan-jangan akan melakukan buruk sama saya nih. Ujung-ujungnya kita didapatin menjadi orang yang sensitif, gampang marah, gampang tersinggung. Orang model kayak begini gimana mau diberkatin Tuhan, mau dipakai Tuhan? Orang yang pernah disakiti dan dilukai di masa lalu yang belum disembuhkan, ujungnya dia akan mencoba menyakiti dan melukai orang lain lagi loh. Hati-hati. Makanya hati kita yang
di dalam ini perlu dikoreksi setiap hari. Koreksi semua kelemahan. Izinkan Tuhan mencabut sampai ke akar-akarnya. Kamu punya kelemahan apa? Pemarah, emosian. Izinkan Tuhan mengkoreksi. Kamu punya kelemahan keras kepala, susah dinasihatin. Belajar lemah lembut. Pikiranmu kotor, pikiran cabul kelemahanmu. Suka berzina, suka selingkuh. Ya bertobat kamu dengar firman. Ambil keputusan untuk hidup benar bersama Tuhan. Kalau nggak susah lepas, temuin pendeta untuk dilayani pelepasan. Kamu punya kelemahan apa? Punya kekurangan apa? Hal buruk apa yang kamu masih simpan hari ini? Izinkan Tuhan mencabut sampai ke akar-akarnya. Biar kita ini didapati menjadi orang bejana yang berkenan. Bagaimana Tuhan akan limpahkan pengurapan, anugerah hikmat dan pengertian. Tapi kalau ada sikap-sikap hal-hal kelakuan, karakter yang membuat bocor bejana tersebut, Bapak Ibu, semua sikap buruk, kelakuan buruk, habitat buruk, kebiasaan buruk, kelemahan-kelemahan kita itu membuat bejana yang di dalam kita itu bocor. Yang harusnya Tuhan limpahi dengan hikmat, pengertian, kasih karunia, anugerah, itu melimpah-limpah, tapi tidak pernah penuh karena bocor. Itu yang perlu ditambal, perlu diberesin di hadapan Tuhan. Coba cek masing-masing orang yang gampang tersinggungan ini, terutama yang gampang tersinggung, gampang marah. Hatimu tuh tidak benar di hadapan Tuhan, dan kelakuanmu buruk. Hati-hati yang gampang marah ya, dikit-dikit marah, pokoknya gampang marah lah, hati-hati. Kalau itu nggak kamu beresin, suatu hari akan meledak. Dan kalau ketika meledak, akan menghancurkan, akan melukai banyak orang. Saya ini punya karakter keras. Makanya Bapak Ibu bisa dengerin khotbah saya kan agak keras ya, ngomongnya keras. Tapi hati saya ini mau belajar lembut dibentuk Tuhan, diubah Tuhan. Nah, dulu banget, masih awal-awal baru bertobat ya, kan karakter belum matang. Dengan berjalannya waktu, karakter kan semakin hari semakin matang. Harus loh. Bapak Ibu juga harus sama. Kalau engkau udah bertumbuh di dalam Kristus bertahun-tahun, harusnya karaktermu semakin dewasa di dalam Kristus. Semakin lama semakin menyerupai Kristus, semakin bisa dikendalikan, ditaklukkan pada pusat kehendak Tuhan. Dulu tuh saya tahu nih, karakter saya ini gampang meledak-ledak nih. Kok keras begini, saya bilang. Tapi bisa dikendalikan, bisa kendalikan. Pada suatu titik tertentu benar-benar meledak loh. Makanya hati-hati. Kau punya karakter yang kelemahan, karakter burukmu nih. Kalau enggak diberesin, suatu hari bisa meledak jadi bumerang. Akan menghancurkan. Bahkan bisa menggagalkan semua rencana Allah dalam hidupmu. Bisa mengaborsi rencana Tuhan yang harusnya digenapi, enggak jadi digenapi. Tapi berapa banyak? Coba cek masing-masing hari ini. Karena karakter buruk kita, orang terlukai, orang tersakitin. Coba berapa banyak dicek. Kalau kita masih mempunyai karakter seperti itu, kita harus bertobat dan berubah di hadapan Tuhan. Hati-hati ini. Kita harus berhati-hati hidup itu. Waspada. Kita harus menyerahkan setiap langkah, setiap apa yang kita kerjakan, setiap apa yang kita lakukan itu di hadapan Tuhan itu transparan. Kita harus didapatin hidup kita itu transparan di hadapan Tuhan. Dikoreksi sampai kedalaman-kedalamannya. Ada beberapa orang yang benar-benar ngomongnya itu nggak peduli perasaan. Terus kalau ditegur seringkali ngomong begini, orang memang dari sononya seperti ini kok, mau apa lagi? Udah bawaan bayi. Tahu nggak Bapak Ibu, kalau ditegur, dinasihatin ngomong seperti itu, artinya engkau keras kepala loh. Engkau nggak mau berubah. Saya itu pernah mengalami di itu. Orang memang dari lahirnya seperti ini, mau apa lagi? Dulu saya seperti itu. Sekarang kalau ditegur, kalau saya benar ya saya diam aja, nggak perlu membenarkan diri. Uang kebenaran udah ada dalam diri saya, kebenaran suatu hari akan muncul. Kalau saya salah ya saya berubah. Nggak perlu ngotot, nggak perlu ribut, nggak perlu menjelaskan bahwa kita ini benar. Nggak perlu. Orang kadang kita harus diam, kita harus benar-benar diam, belajar rendah hati dan berserah di hadapan Tuhan. Kamu tahu nggak kalau ketika kita ini benar-benar ketahuan sombong apa tidak? Kalau ingin ketahuan kita ini benar-benar masih sombong apa tidak sih? Coba nih. Kalau udah salah benar-benar ditegur tuh, apalagi ditegur ada beberapa di depan orang gitu, kamu pasti merasa tersinggung dan marah. Atau diam berduaan ditegur, empat mata kamu salah ditegur, terus kamu nggak terima, dalam hati jengkel. Hati-hati loh, hatimu nggak benar di hadapan Tuhan. Itu artinya kamu masih sombong.
Kalau kita ini ditegur, dinasihatin, marah, cari pembelaan, cari kambing hitam dengan alasan ABCDEFGH untuk membenarkan diri. Hatinya kamu masih sombong, dan kamu perlu direndahkan serendah-rendah mungkin, supaya ketika kamu udah berada di titik rendah, nggak ada orang lain yang bisa merendahkan, baru Tuhan angkat. Karena kesombongan ini seringkali orang nggak menyadarinya. Kadang kita ini sombong, tapi kita nggak sadar kalau kita sombong. Tahu-tahu kita sudah jatuh di dalam dosa. Ini penting sekali Bapak Ibu. Meluruskan hati yang di dalam ini tidak mudah. Kan saya seringkali ngomong masalah hati ini terus-terusan kan. Dikutbahin masalah hati terus-terusan, seringkali hatinya nggak bener kok. Seringkali malah salah kok. Bagaimana nggak dengar firman Tuhan? Kalau engkau punya kesalahan, benar-benar salah ya, berubah. Tuhan kan tarik kita terus pada pusat kehendaknya. Makanya kalau kita bikin kesalahan, itu Tuhan selalu pakai orang lain untuk tegur dan nasihatin. Bersyukur itu sebenarnya Tuhan sedang tarik kita pada pusat kehendaknya. Tapi kalau kita ini udah dibiarin, bablas, malah cilaka ujungnya kita. Bapak Ibu, ayo sama-sama kita belajar berubah, menjadi orang yang didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Bukan maunya sendiri, bukan ego yang dibanggakan, ditinggikan. Sekarang coba cek, orang saling melaporkan di polisi loh. Itu loh orang-orang di kota-kota besar itu loh. Kalau merasa harga dirinya direndahkan, pencemaran nama baik, dia lapor ke polisi. Karena apa? Harga dirinya merasa tinggi. Kalau orang Kristen melakukan seperti itu, bahaya loh. Engkau tuh menjadi orang yang keras kepala. Saya udah sering kali ngomong, setelah kita lahir baru, setelah kita ngikut Tuhan, setelah kita belajar firman, menyerahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan, harga dirimu taruh di depan pintu, dikeset, supaya orang injak-injak, supaya orang rendahkan. Kalau nggak sampai direndahkan, gue dapat benar-benar direndahkan pada titik terendah, orang lain nggak bisa merendahkan engkau, ujungnya Tuhan akan meninggikan. Tapi kalau kita meninggikan diri, bagaimana Tuhan bisa meninggikan? Orang kita merasa tinggi, kita meninggikan diri kok. Makanya orang yang meninggikan diri pasti akan direndahkan orang lain. Tapi kalau kita menyerahkan diri kita di hadapan untuk direndahkan, diproses, dibentuk, ujungnya kita akan dipromosi Tuhan. Bapak Ibu, coba cek nih, semua pertengkaran, semua keributan yang kita alami itu, coba cek gara-garanya apa sih? Bukankah gara-garanya karena engkau nggak terima diperlakukan oleh orang lain tidak seperti yang engkau mau. Akhirnya engkau marah, tersinggung, ngamuk. Yang dapat untung siapa? Men, saya mau mempersiapkan orang-orang yang bebas dari tersinggung, sakit hati. Kan saya sering ngomong, ada masanya suatu hari lahir satu generasi yang bebas dari rasa sakit hati dan rasa tersinggung. Bapak Ibu, kalau engkau ini masih suka tersinggung, suka marah, suka ngambek, suka membenarkan diri, membela diri, mencari kambing hitam, artinya dagingmu itu masih hidup, perlu dimatikan. Nah, kalau engkau disenggol orang lain masih sakit, artinya dagingmu hidup. Tapi kalau engkau disenggol orang lain, direndahkan orang lain, dicaci maki, dituduh, difitnah orang lain, diam, artinya dagingmu mati. Nah, orang yang mati tidak akan pernah bereaksi. Tapi kalau orang yang hidup pasti bereaksi. Nah, orang yang kita harusnya mati di dalam Kristus. Kita pikul salib, pesangkal diri kok, mematikan semua keinginan daging kita. Supaya apa? Kuasa Tuhan, hikmat pengertian Tuhan melimpah di dalam diri kita. Nah, kita semakin dipakai seperti yang Allah mau, dan didapatin berkenan seperti yang Tuhan mau. Penting sekali. Saya pernah ketemu Pak Arifin di sebuah ibadah. Saya pernah ngomong, waktu itu saya tanya, waktu itu dia pernah menerjemahkan khotbahnya Benny Hinn, dan Pak Arifin suaranya itu sudah agak serak. Benny Hinn dengan sedikit kesel minta diganti Pak Agus yang dari Australia itu. Tapi Pak Arifin duduk manis dan diam. Saya ngomong sama istri saya, suatu hari saya ketemu Pak Arifin, saya akan tanya ini. Nah, selang setahun kemudian saya ketemu beliau, saya tanyakan, dan saya dibikin shock dengan jawabannya. Katanya, Pastor,
dulu pernah nerjemahin Benny Hinn. Terus Benny Hinn nggak suka dengan terjemahannya, digantikan orang lain. Gimana perasaannya? Jawabannya, kita itu hamba. Kalau Tuhan suruh apa ya kita ikutin saja. Saya tanya, sakit hati nggak? Kesel nggak? Nggak ada. Orang kalau masih kesel itu artinya masih hidup, belum mati. Kalau belum mati, perlu dimatiin katanya. Waduh, the best, saya bilang. The best. Ini jawabannya yang luar biasa. Membuat saya banyak belajar dari jawaban itu. Terus dia bilang gini, kamu kalau mau didapatin berkenan di hadapan Tuhan, kamu harus belajar matiin dirimu sendiri. Jangan izinkan dagingmu menguasaimu, katanya. Yes, ya, saya mau belajar itu. Bapak Ibu, yang membuat kita ini seringkali didapatin gak melakukan seperti yang Tuhan mau karena daging kita seringkali yang menguasai dan mengontrolnya, mengendalikannya. Ego kita yang lebih menonjol. Dan itu semua perlu dimatikan di hadapan Tuhan. Makanya perlu pikul salib sangkal diri. Kalau tidak, kita gak akan berkenan di hadapan Tuhan. Jangan dipikir kalau engkau sudah Kristen, rajin ke gereja, engkau diselamatkan. Engkau sudah percaya Yesus, sudah diselamatkan. Memang di dalam Yesus ada jaminan keselamatan. Tapi kalau kelakuanmu buruk, sikapmu buruk, hatimu jahat, penuh kepahitan, benci dan dendam, apakah yakin kamu diselamatkan? Hatimu kotor, padahal suatu hari kita akan ketemu Tuhan dalam kekudusan dan kesucian. Bagaimana kita bisa bertemu Tuhan dalam kekudusan dan kesucian kalau hati kita kotor, najis, tidak berkenan di hadapan Tuhan? Makanya perlu dikuduskan, perlu disucikan, perlu dimurnikan setiap hari. Perlu, itu penting sekali itu. Izinkan Tuhan memurnikan hatimu, memberesi yang di dalam, biar Tuhan itu mengkoreksi, mengoperasi kalau perlu itu, sampai kedalaman yang paling dalam. Biar kita itu didapatin benar-benar melakukan seperti yang Tuhan mau. Jangan ada kekotoran dan kenajisan apapun, kejahatan apapun di dalam hati kita. Kita minta Tuhan setiap hari mengkoreksi. Saya berdoa hari ini Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan kita untuk berjalan dalam kesucian dan berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam ketepatan ilahi seperti yang Tuhan mau. Bapak Ibu, ketika saat teduh, izinkan Tuhan menguji, mengkoreksi, membersihkan yang di dalam ini. Nanti engkau sepanjang hari kan akan dipertemukan dengan orang-orang yang berkelakuan dan bersikap buruk yang tidak enak. Tujuannya mencabut semua sikap buruk dan kejahatan yang di dalam kita ini. Kita harus didapatin benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kau izinkan Tuhan mengkoreksi yang di dalam, membersihkan yang di dalam, dan sepanjang hari ini Tuhan akan benar-benar mengkoreksi, membersihkannya. Jadi ujungnya memang kita akan menikmati kedahsyatan, penyertaan, kemuliaan dan hadirat Tuhan. Tapi waktu mengalaminya memang gak enak. Nikmatin saja. Saya percaya kasih karunia Tuhan yang tanpa batas itu tetap menyertai hidup kita. Dan tetap ujungnya Tuhan akan bawa kita dalam rencananya, pusat kehendaknya, seperti yang Dia mau, seperti yang Allah ingini. Amin. God bless you.